Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Hari ini kita akan mengikuti pelatihan self efficacy yang temanya yaitu menyalakan api keyakinan diri bersama saya Muhammad Faik Saad. Oke, pertama kita masuk ke pendahuluan, yaitu banyak masalah dalam dunia pendidikan seperti dalam kehidupan sosial pun juga yang dimana orang itu ragu terhadap kemampuan dirinya sendiri. Siswa sering takut berbicara, bertanya kepada gurunya, sementara di masyarakat banyak orang yang mudah merasa minder akan kemampuan dirinya sendiri dalam berbagai hal. Kemudian kita akan masuk pada aspek self efficacy yang dijelaskan oleh Albert Bandura tahun 1997. Nah, sih. Nah, aspek self efficacy menurut Albert Bandura ini terdiri dari tiga macam ya. Yang pertama magnitude, yaitu sejauh mana individu yakin akan mampu menghadapi suatu tugas yang sulit. Kemudian generality, yaitu keyakinan dalam berbagai situasi, bukan hanya satu hal. Nah, jadi dia yakin bisa menguasai berbagai hal sebuah dalam apa namanya dalam kemampuan di dalam dirinya gitu. Yang ketiga adalah strength, yaitu seberapa kuat keyakinan itu bertahan dalam menghadapi tantangan. Ya, ketiga aspek ini menjelaskan kedalaman dan ketahanan dari keyakinan diri seorang. Kemudian selanjutnya, nah, kita masuk ke definisi self efficacy terlebih dahulu, yaitu menurut Albert Bandura tahun 1997, self efficacy adalah keyakinan seseorang terhadap kemampuannya dalam menyelesaikan tugas dan menghadapi tantangan tertentu. Nah, konsep ini mempengaruhi bagaimana seorang berpikir, merasakan sesuatu, kemudian bertindak dan memotivasi dirinya. Nah, seorang dengan self efficacy yang tinggi akan cenderung lebih gigih dan tidak mudah menyerah saat menghadapi kesulitan, serta memiliki pandangan yang lebih optimis terhadap keberhasilan di masa depan. Kemudian faktor pembentuk self efficacy. Yang pertama ada mastery experience, yaitu pengalaman di mana seseorang itu dahulunya pernah berhasil. Misalnya dia pernah berhasil mengerjakan suatu tugas. Nah, dia maka akan termotivasi untuk eh, memiliki motivasi yang tinggi untuk bisa berhasil lagi dalam mengerjakan tugas-tugas yang lain. Kemudian yang kedua ada modeling atau curious experience, yaitu melihat orang lain yang berhasil, kemudian jadikan dirinya termotivasi. Nah, hal ini sangat penting bagi kita, yaitu ketika kita punya contoh model orang yang bisa memotivasi kita untuk meniru orang tersebut akan keberhasilannya. Kemudian verbal persuasion, yaitu dukungan dari orang lain yang menyemangati diri kita. Kemudian ada psikologis state, yaitu emosi dan fisik yang stabil ketika kita dalam menghadapi tantangan itu kita harus eh, mengendalikan emosi dan paham akan fisik kita sendiri. Kemudian tips and trick meningkatkan selektifikasi, yaitu kita harus kenali potensi diri kita dan kemudian kita harus merayakan keberhasilan kecil. Misalnya kita sudah berhasil melakukan suatu hal, kita harus mengapresiasi diri kita gitu. Kemudian cari role model dan belajar dari pengalaman mereka. Kemudian bangun support system yang positif dari orang-orang terdekat. Pengalaman subjektif, nah dulu itu saya sangat 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 takut untuk berbicara di depan umum. Tapi dengan eh, dengan
latihan terus, kemudian dukungan dari teman-teman, saya akhirnya memberanikan diri untuk berbicara di depan umum, bisa public speaking akhirnya. Jadi ini membuktikan bahwa self efficacy itu tuh tidak muncul tiba-tiba. Jadi harus mulai dari latihan, mulai dari eh, dukungan dari orang lain juga begitu. Kemudian ada penelitian yang terkait sertifikasi ini yaitu Albert Bandura tahun 1997 menunjukkan bahwa pengalaman keberhasilan adalah faktor yang paling berpengaruh dalam membentuk dan meningkatkan sertifikasi. Ketika seorang mengalami keberhasilan, maka kepercayaan diri terhadap kemampuan diri sendiri akan meningkat secara signifikan. Jadi dia akan yakin bahwa dia bisa berhasil kembali. Kemudian penelitian dari Ramadhani tahun 2024 menemukan bahwa pelatihan berbasis psikologi positif dapat meningkatkan efikasi pada siswa SMA hingga 34%. Pelatihan tersebut melibatkan pemberian motivasi, penguatan verbal, dan simulasi situasi yang menantang, namun namun aman secara psikologis. Sekian pelatihan self efficacy pada kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah menyimak.